Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Sofi. Hari ini kita masih belajar tema 1, hidup rukun. Subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Oke, langsung saja. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, Ananda dapat membaca puisi. Yang kedua, Ananda dapat mengetahui sikap hidup rukun sesuai dengan sila Pancasila. Dan yang terakhir, Ananda dapat mengetahui nilai tempat dan nama bilangan dari bilangan 3 angka. Nah, di sini ada 2 buah kalimat, kita baca bersama-sama. Ino membuat sebuah puisi tentang hidup rukun. Puisi tersebut menggambarkan kehidupan keluarga Ino. Kita lihat puisinya seperti apa sih? Nah, membaca puisi. Kita baca bersama-sama puisi yang dibuat oleh Ino. Rukun. Keluargaku hidup rukun. Ayah dan ibu hidup rukun. Anak-anak rukun. Rukun di meja makan, rukun saat belajar, rukun di mana saja. Hidup rukun itu menyenangkan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ada yang bertanya, gimana sih Bu cara membaca puisi? Oke, kita lihat cara membaca puisi. Yang ke-1, suara tidak boleh keras saat membaca puisi. Misalkan kayak tadi, rukun sambil teriak. Nah, itu tidak boleh ya. Gak boleh keras-keras, gak boleh sembarangan gitu bacanya tuh ya. Yang kedua, harus berani dan percaya diri. Kita harus mempunyai keberanian dan kepercayaan diri ketika akan membaca puisi. Kenapa? Karena kalau kita sudah berani dan percaya diri, insya Allah bacaan kita akan bagus. Nah, ini yang ketiga, membaca puisi harus dihayati dengan baik. Jadi kita harus mengetahui ya cara membacanya seperti apa. Harus dihayati, apakah harus sedih atau marah atau bahagia. Jangan sampai ketika puisinya sedih kita malah bacanya gembira, atau sebaliknya ketika puisinya itu gembira kita malah marah-marah atau sedih. Nah, itu tidak boleh ya, harus sama, harus sesuai dengan isi puisi, sehingga harus dihayati dengan baik. Dan yang keempat yaitu membaca puisi dengan nada dan bunyi kata yang benar. Kayak tadi ya, ada nadanya setiap katanya. Gak boleh kayak biasa rukun, hidup rukun, ayah dan ibu rukun, misalnya gitu ya, datar. Nah, itu tidak boleh. Jadi membaca puisi itu harus dengan irama atau nada dan bunyi kata yang benar. Nah, itu cara-cara membaca puisi. Nah, setelah membaca puisi dari Ino, menjaga kerukunan termasuk pengalaman sila Pancasila. Coba tebak, pohon beringin ini termasuk sila keberapa? Nah, menjaga kerukunan merupakan pengamalan sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dapat tercapai bila seluruh bangsa hidup rukun. Kebayang ya kalau misalkan hidupnya tidak rukun di negara ini, misalkan banyak yang tawuran atau yang mengejek atau yang membuli gitu. Nah, ini tidak akan terciptanya gitu ya suatu persatuan di Indonesia. Makanya kalau kita mau mempersatukan bangsa di Indonesia,
Indonesia kita itu harus mengamalkan hidup rukun. Nah, ini nih contoh sikap sila ketiga, ada 4. Yang pertama kita lihat ada gambar yang berjabat tangan ya. Tidak merendahkan orang lain. Di sini siapapun orangnya, mau misalkan itu tukang dagang, atau misalkan tukang yang di kafe ya, atau misalkan guru, dokter, semuanya tidak merendahkan. Lalu yang kedua ini ada yang lagi bermusyawarah ya, tidak mementingkan pribadi. Jadi semuanya tidak mementingkan diri sendiri, sehingga nih ada salah satunya bermusyawarah ya. Jadi memperhatikan orang-orang di sekitar. Lalu yang ketiga ini saling menghormati, walaupun berbeda-beda suku atau berbeda umur, kita harus saling menghormati. Sesama umur juga sama ya, kita harus saling menghormati. Jangan mentang-mentang seumur jadi tidak menghormati ya, tetap harus saling menghormati dengan sesama teman. Lalu yang terakhir, saling membantu sesama teman supaya saling memudahkan. Ayah mengajak anak-anak pergi ke museum. Ayah membeli 3 tiket masuk museum. Tiket itu untuk ayah, ibu, dan Lina. Lina memperlihatkan tiket miliknya. Pada tiket terdapat angka-angka. Salah satunya adalah nomor seri tiket. Tiket Lina bernomor seri 273. Nah, kemarin masih ingat posisi ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kita akan mengulang kembali atau kita akan mengingat kembali gitu ya, nilai tempat bilangan. Nih, 273. 200 itu posisinya apa ya? Kita lihat ratusan. Lalu 70 posisinya yaitu puluhan. Betul. Lalu yang terakhir 3 posisinya adalah satuan. Jadi diingat-ingat kembali ya, yang paling akhir, yang paling kanan itu satuan. Setelah satuan puluhan, setelah puluhan ratusan. Ingat aja, 200 berarti ratusan, 70 berarti puluhan, 3 itu satuan. Nah, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar pada home learning ini. Oke, sekian dari Ibu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.